Selamat datang kembali. Pernahkah Anda berdiri di puncak gedung pencakar langit pas angin lagi kenceng-kencengnya, terus kerasa gitu, gedungnya goyang dikit? Kayak di Willis Tower Chicago misalnya ya. Nah, iya. Itu ternyata bukan tanda bahaya loh. Justru itu bukti perhitungan insinyur yang cermat banget. Betul, mereka memang merancangnya begitu. Mereka kan harus bikin struktur yang tahan banting ya, tahan sama kekuatan alam yang paling ekstrim, yang mungkin cuma kejadian sekali dalam 100 tahun. Istilahnya angin 100 tahunan itu ya. Iya, angin 100 tahunan. Tapi gimana caranya coba? Memprediksi kejadian yang, ya ampun, langka banget gitu. Seringnya kan data mereka cuma paling beberapa dekade aja. Itu dia pertanyaannya. Ini bukan main tebak-tebakan pakai bola kristal kan? Bukan, ini matematika, tapi matematika yang dipakai secara pragmatis banget sama insinyur. Nah, sumber kita kali ini menarik nih. Bab 7 dari buku The Things We Make. Judulnya aja udah agak, nyerempet ya, matematika. Bagaimana insinyur menyinggung matematikawan untuk memprediksi masa depan. Wah, provokatif juga ya judulnya. Iya kan? Jadi, kita mau bedah nih, gimana sih para insinyur ini pakai probabilitas, pakai statistik, tapi tujuannya bukan nyari kepastian mutlak kayak mungkin maunya matematikawan murni gitu. Lebih ke alat praktis aja ya untuk kondisi yang ada. Betul, alat praktis terbaik buat membangun dunia yang aman, walaupun kita hidup di tengah ketidakpastian. Yuklah, kita selami bareng-bareng. Jadi coba bayangin lagi deh, tugasnya insinyur yang ngerancang Willis Tower itu. Gila ya. Berat pasti. Mereka mikirnya bukan cuma buat hari ini, tapi buat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Harus yakin bangunannya bakal tetap kokoh, meskipun kena angin paling kencang yang mungkin aja terjadi selama periode itu. Angin 50 tahunan, angin 100 tahunan itu istilah teknisnya ya. Itu dia. Tapi gimana mereka bisa tahu coba, sekuat apa anginnya nanti? Kan belum kejadian. Nah, disinilah inti masalahnya ya dalam rekayasa struktur skala besar. Data cuaca historis itu waktu bangunan dirancang mungkin banget cuma ada data 30 atau 40 tahun terakhir. Jauh dari 100 tahun ya. Jelas nggak cukup buat tahu pasti apa yang bakal terjadi 100 tahun ke depan. Jadi, ya itu tadi, gimana prediksi kejadian ekstrim 100 tahunan kalau datanya cuma 40 tahun? Hmm, Ini bukan sekedar kurang data loh. Ini udah kayak lompatan keyakinan gitu. Tapi lompatan yang didukung matematika tentunya. Mereka itu dipaksa bikin estimasi terbaik. karena nggak mungkin nunggu 100 tahun dulu ya buat ngumpulin data. Ya nggak mungkin lah, bangunannya kan harus jadi sekarang. Mereka harus membangun, jadi ya harus berani memprediksi. Oke. Tapi usaha buat ngintip masa depan ini kan sebenarnya bukan barang baru ya. Sumber kita nyinggung soal Ashipu tuh di Mesopotamia kuno. Oh ya, para peramal zaman dulu itu ya? Ya, awalnya kayak peramal nasib gitu kan. Tapi lama-lama mereka berkembang jadi semacam manajer risiko awal gitu. Mereka ngamatin pertanda alam, nyatet-nyatet, terus coba nilai kemungkinannya buat ngasih saran ke raja. Betul, itu langkah awal yang menarik ya, dari mistis ke arah observasi, ke arah data. Meskipun datanya masih berupa pertanda alam gitu ya. Mm-mm. Tapi lompatan besarnya ya jelas berabad-abad kemudian pas teori probabilitas matematis lahir. Kemampuan buat ngasih angka, ngasih nilai numerik, ke kemungkinan suatu peristiwa. Nah, itu dia. Itu yang mengubah permainan kan? Dari sekedar mungkin jadi seberapa mungkin. Tepat. Dan cerita lahirnya probabilitas ini kan legendaris ya. Ada hubungannya sama judi, terus sama dua pemikir hebat di Prancis abad ke-17. Iya banget. Kisah klasik Pascal dan Fermat itu ya. Berawal dari pertanyaan seorang bangsawan, penjudi, namanya Chevalier de Marais ke Blaise Pascal, filsuf sekaligus matematikawan. Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya sebenarnya simple, tapi rumit juga pada masanya. Kalau ada permainan untung-untungan, katakanlah lempar koin atau dadu, terus harus berhenti di tengah jalan sebelum selesai, gimana cara bagi uang taruhannya secara adil? Adil berdasarkan posisi saat itu. Loh, itu masalah matematika ya? Kok kayaknya lebih soal keadilan, etika gitu? Nah, itu dia. Itu pandangan matematikawan sebelumnya, kayak si Tartaglia itu. Mereka mikirnya, ini mah urusan hukum atau etika aja. Tapi Pascal melihatnya beda. Dia lihat celah matematikanya. Iya, dia lihat ini tantangan matematis. Terus dia diskusi surat-suratan gitu sama jenius matematika lainnya, Pierre de Fermat. Ingat kan, yang terkenal sama teorema terakhir Fermat itu? Oh iya, Fermat. Nah, mereka berdua ini yang merintis jalannya.
Kuncinya itu ternyata jangan fokus sama apa yang udah terjadi, tapi hitung semua kemungkinan hasil yang masih bisa terjadi kalau permainannya dilanjutin. Gimana tuh contohnya biar kebayang? Oke, kita pakai contoh sederhana yang mereka bahas ya. Misal, Anda sama saya main lempar koin, taruhan $100. Anda menang kalau dapat kepala 3 kali, saya menang kalau dapat ekor 3 kali. Oke. Terus permainannya berhenti pas Anda udah dapat kepala 2 kali, jadi butuh 1 lagi kan? Nah, saya baru dapat ekor 1 kali, jadi butuh 2 lagi. Gimana bagi $100-nya? Wah, gimana tuh? Nah, Pascal dan Fermat bakal lihat kemungkinan dari 2 lemparan berikutnya. Kan itu maksimal yang dibutuhin salah satu dari kita buat menang. Ada 4 kemungkinan. KK, KE, EK, EE. Kepala-kepala, kepala ekor, ekor kepala, ekor ekor. Oke. Nah, kalau hasilnya KK atau KE atau EK, Anda yang menang kan? Karena Anda cuma butuh 1 kepala lagi. Saya cuma bisa menang kalau hasilnya EE, ekor-ekor. Oh, iya benar juga. Jadi dari 4 kemungkinan itu, Anda punya 3 jalan buat menang, saya cuma punya 1. Ya udah, taruhannya dibagi sesuai rasio itu. $75 buat Anda, 3/4, $25 buat saya, 1/4. Mereka ngasih nilai keharapan di masa depan. Wow, oke. Jadi ini dasarnya ya, masa depan dipecah jadi kemungkinan-kemungkinan, dihitung probabilitasnya, terus dipakai buat ambil keputusan. Ini kan akarnya analisis risiko modern banget ya. Asuransi, investasi. Tepat sekali. Ini fondasi matematisnya buat bergulat sama ketidakpastian. Nah, terus loncat nih ke abad ke-19. Di era ini, statistik mulai meledak penggunaannya. Mulai banyak data dikumpulin ya. Banget. Pemerintah, ilmuwan, pada rajin ngumpulin data. Sensus penduduk, angka kemiskinan, tingkat kejahatan, penyebab kematian, wah macam-macam. Tujuannya ya nyari pola, nyari rata-rata, nyari anomali dalam data skala besar. Dan statistik ini dampaknya nyata kan waktu itu? Gede banget dampaknya. Contoh yang paling sering disebut ya, John Snow itu. Yang pakai pemetaan kasus kolera di London buat nemuin sumber wabahnya. Di pompa air Broad Street. Oh ya, itu studi epidemiologi awal ya? Betul. Atau Florence Nightingale yang pakai data statistik kematian tentara di rumah sakit militer. Dia buktiin kalau sanitasi yang buruk itu membunuh lebih banyak tentara daripada pertempuran itu sendiri. Gara-gara datanya dia, ada reformasi besar-besaran di rumah sakit militer. Statistik benar-benar mulai mengubah dunia. Tapi ada bedanya kan sama kebutuhan insinyur kita tadi. Statistik klasik yang barusan disebut itu kan fokusnya lebih ke tengah-tengah data ya. Rata-rata, tren umum, mayoritas gitu. Iya betul, fokusnya ke pusat distribusi data. Nah, sedangkan insinyur yang ngerancang jembatan atau gedung tinggi itu, mereka justru pedulinya sama kejadian yang di ujung data, yang paling ekstrim, iya kan? Persis. Tahu rata-rata kecepatan angin harian kan nggak nolong ya, buat mencegah gedung runtuh pas ada badai terkuat dalam seabad gitu. Tepat sekali. Rata-rata itu bisa menipu kalau yang kita khawatirkan itu kejadian langka, tapi dampaknya katastrofik. Nah, disinilah kita butuh alat statistik yang beda, yang fokusnya memang ke nilai-nilai ekstrim. Oke. Dan ini membawa kita ke Inggris, tahun 1920-an, ke seorang ahli statistik namanya Leonard Tippett. Dia kerja buat industri tekstil kapas. Tekstil kapas? Apa hubungannya sama nilai ekstrim? Nah, masalahnya gini, buat industri tekstil, yang penting itu bukan kekuatan rata-rata benang dalam satu gulungan gede, tapi yang krusial itu kekuatan benang terlemah. Kenapa yang terlemah? Bayangin, mesin tenun otomatis yang jalan cepet banget. Kalau ada satu aja benang putus karena terlalu lemah, wah itu bisa bikin mesin berhenti total, produksi macet, biaya bengkak. Jadi, penting banget buat tahu, seberapa mungkin sih ada benang yang lemah banget di dalam satu gulungan itu. Dan jelas nggak mungkin ya, dia ngetes tiap senti benang di gulungan segede gaban gitu. Ya nggak mungkin lah. Dia butuh cara. Caranya ambil sampel kecil aja dari gulungan itu, terus ukur kekuatan benang yang paling lemah di tiap sampel itu. Nah, dari data sampel terbatas ini dia harus bisa bikin prediksi. Prediksi tentang kemungkinan adanya benang yang kekuatannya di bawah batas kritis di seluruh gulungan. Wah, itu kedengarannya rumit banget ya masalah statistiknya buat zaman itu. Memang, makanya Tippett nggak sendiri. Dia kerjasama dengan salah satu raksasa statistik abad ke-20, namanya Ronald Fisher. Ronald Fisher, nama besar ini. Banget. Nah, Fisher ini yang ngembangin kerangka kerja matematisnya. Intinya gini,
Fisher nemuin kalau distribusi probabilitas dari nilai-nilai ekstrim, entah itu yang terlemah kayak kasus Tippett atau yang terkuat dalam kasus lain, itu ternyata ngikutin pola matematis tertentu. Pola ini berlaku bahkan kalau kita nggak tahu distribusi data aslinya kayak gimana. Maksudnya, perilaku nilai ekstrim punya aturan mainnya sendiri gitu. Persis, itu dia intinya. Perilaku ekor distribusi data itu punya polanya sendiri. Jadi mereka bisa bikin semacam kurva kemungkinan khusus gitu ya buat nilai-nilai ekstrim ini. Betul, pakai data dari sampel kecilnya Tippett misalnya, dia punya data kekuatan terlemah dari 13 sampel benang, Fisher nunjukin cara memasang atau mencocokkan kurva distribusi probabilitas nilai ekstrim ini ke data sampel tadi. Oke. Nah, kurva inilah yang sekarang kita kenal sebagai salah satu jenis distribusi nilai ekstrim atau Extreme Value Distribution, EVD, yang memungkinkan Tippett buat ngitung probabilitas nemuin benang dengan kekuatan misalnya di bawah 7 gram di seluruh gulungan. Kalau probabilitasnya ketinggian menurut standar industri, ya gulungan itu ditolak. Wah, ini lompatan besar ya. Dari data sampel yang ekstrim, bisa prediksi kemungkinan ekstrim di populasi yang jauh lebih besar. Keren sih. Ini terobosan penting banget. Dan disinilah momen ahanya ya, bahwa matematika buat ngurusin benang terlemah ini ternyata bisa dipakai buat hal lain juga. Tepat sekali. Itu dia kekuatan sebenarnya dari penemuan Fisher dan Tippett ini. Teori nilai ekstrim atau Extreme Value Theory, EVT, ini ternyata sifatnya universal. Matematika yang sama bisa dipakai buat prediksi kejadian ekstrim lainnya. Contohnya apa aja? Ya, macam-macam. Ketinggian banjir maksimum, kekuatan gempa bumi terbesar, hembusan angin terkuat, bahkan mungkin lonjakan harga saham tertinggi atau terendah. Prinsipnya sama aja. Kita analisis ekor distribusi data buat prediksi kejadian langka, tapi dampaknya signifikan. Luar biasa ya. Gimana masalah praktis di pabrik kapas bisa melahirkan alat matematika yang sehebat dan seluas ini aplikasinya? Iya, dan pengembangan teori ini nggak berhenti di situ. Dilanjutin sama matematikawan lain. Salah satu yang penting banget itu Emil Gumbel. Gumbel, pernah dengar namanya? Gumbel ini pemikir brilian yang punya kisah hidup yang cukup tragis juga. Dia harus melarikan diri dari Nazi Jerman. Tapi di pengasingannya, dia mendedikasikan dirinya buat ngembangin dan nerapin teori nilai ekstrim ini. Fokusnya dia itu aplikasi praktis buat kemanusiaan. Dia sangat peduli soal itu. Wah, mulia sekali ya. Contoh aplikasinya apa aja yang dikembangin Gumbel? Wah, banyak banget dia pakai EVT buat ngitung periode ulang banjir. Tahu kan? Perkiraan seberapa sering kita bisa expect banjir setinggi sekian meter, itu krusial banget buat desain bendungan, sistem perlindungan banjir. Penting banget itu. Dia juga pakai buat prediksi umur komponen elektronik, kapan kira-kira bakal gagal. Terus buat perkiraan usia maksimum manusia dari data usia kematian, analisis data meteorologi kayak suhu ekstrem, bahkan salah satu distribusi nilai ekstrem yang paling umum dipakai dinamain distribusi Gumbel, ngambil dari namanya dia. Fokusnya selalu gimana matematika bisa dipakai buat keselamatan dan kesejahteraan. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan awal kita. Angin 100 tahunan itu. Gimana ceritanya teori dari Tippett Fisher Gumbel ini akhirnya nyambung ke sana? Dipakai buat ngitung si angin 100 tahunan. Dari banyak stasiun cuaca di AS. Contohnya, dia pakai data selama 37 tahun dari Fort Wayne, Indiana. Jadi, dia punya daftar gitu ya, kecepatan angin paling kencang di tiap tahun selama 37 tahun itu? Betul. Nah, terus pakai metode Gumbel yang akarnya dari kerjaannya Fisher dan Tippett tadi, si Tom ini ngelakuin analisis nilai ekstrim ke data angin ini. Dia kelompokin datanya, terus dia pasang kurva distribusi Gumbel ke data kecepatan angin maksimum tahunan itu. Kurva Gumbel lagi ya? Iya, kurva ini kan secara matematis ngegambarin probabilitas terjadinya kecepatan angin ekstrim yang beda-beda. Terus gimana dia dapat angka 100 tahunannya dari kurva itu? Nah, dari kurva probabilitas itu, si Tom bisa ngitung secara matematis. Kecepatan angin berapa sih yang punya probabilitas 1% atau 1/100 untuk dilampaui dalam 1 tahun tertentu? Ah, oke. Jadi 1% kemungkinan terlampaui dalam setahun. Itu definisi statistiknya ya? Itu dia definisi statistik dari angin 100 tahunan. Nah, buat data Fort Wayne waktu itu, hasil hitungannya sekitar 71 mil per jam. Proses ini dia ulang buat banyak lokasi lain di Amerika. Luar biasa. Jadi dari data cuma puluhan tahun, mereka bisa melakukan, apa istilahnya tadi, ekstrapolasi ya? Betul, ekstrapolasi. Memperkirakan nilai di luar jangkauan data asli mereka buat dapetin angka kejadian yang langka banget ini.
Dan angka inilah yang jadi dasar peta angin nasional dan standar desain bangunan. Tepat sekali, peta-peta dan standar itulah yang dipakai insinyur sipil sekarang. Sebagai panduan praktis, ya semacam aturan praktis lah, rule of thumb, pas mereka merancang gedung, jembatan, dan struktur lain, biar tahan sama beban angin ekstrim. Nah, disinilah kita sampai ke judul bab sumber kita tadi. Bagaimana insinyur menyinggung matematikawan? Kenapa kok metode yang kelihatannya berguna banget ini bisa dianggap menyinggung? Apa masalahnya? Nah, ini nyentuh ke perbedaan filosofis yang mendasar ya, antara rekayasa, engineering, dan matematika atau statistik murni. Buat sebagian ahli statistik yang katakanlah sangat puritan, proses ekstrapolasi ini, Menebak di luar data itu tadi ya? iya, bikin klaim soal kejadian 100 tahunan, cuma modal data 40 tahun, itu dianggap secara inheren nggak sehat secara ilmiah, atau bahkan nggak masuk akal. Kenapa begitu? Mereka bakal nanya, apa jaminannya pola dalam 40 tahun data itu bakal terus berlaku buat prediksi kejadian yang jauh lebih langka? Terus, apa sih arti sebenarnya dari probabilitas 1% ini? Apa itu jaminan si angin 71 mph bakal kejadian persis sekali tiap 100 tahun? Ya nggak gitu juga kan? Itu kan hasil model statistik yang didasarkan asumsi-asumsi tertentu tentang perilaku data ekstrim. Jadi, kaum puritan ini mikir ini lompatan keyakinannya terlalu jauh gitu ya? Nggak ada bukti matematis absolut kalau prediksinya bakal benar. Ya, kurang lebih gitu. Ada keraguan filosofis soal validitas ekstrapolasi jauh di luar rentang data yang kita punya. Belum lagi kalau kita ngomongin soal black swan atau angsa hitam. Kejadian super ekstrim yang nggak keprediksi sama sekali ya. Betul, kejadian ekstrim yang benar-benar di luar dugaan, yang nggak terbambarin sama model manapun yang basisnya data masa lalu. Nah, matematikawan murni mungkin maunya bukti dan kepastian yang lebih kokoh dari ini. Tapi kan insinyur nggak punya kemewahan buat nunggu kepastian itu kan? Mereka harus bangun sekarang. Jadi gimana sikap mereka sama kritik ini? Nah, disinilah pragmatisme rekayasa itu main peran. Buat insinyur, teori nilai ekstrim dan metode kayak yang dipakai Thom itu bukan teorema matematis yang ngasih kebenaran absolut soal masa depan. Bukan itu tujuannya. Terus apa dong? Mereka ngelihatnya sebagai alat terbaik yang tersedia saat ini buat mengelola resiko yang nggak bisa dihindari. Ini tuh aturan praktis yang didukung sama teori statistik dan data historis terbaik yang mereka punya saat itu. Mereka sadar kok keterbatasannya. Sadar kalau ini tuh model, bukan realitas. Jadi, ini lebih soal gimana caranya bikin keputusan desain yang paling bertanggung jawab aja ya, dengan informasi seadanya, meskipun nggak sempurna gitu. Tepat. Tujuannya bukan kepastian filosofis, tapi solusi rekayasa yang berfungsi dan aman sekarang. Mereka juga tahu kok, aturan praktis ini mungkin perlu diupdate nanti kalau ada data baru atau kalau kondisinya berubah. Misalnya karena perubahan iklim gitu ya. Nah, itu contoh bagus. Jadi menyinggung di sini mungkin bukan dalam arti sengaja bikin marah ya, tapi lebih karena insinyur itu operasinya dengan tingkat ketidakpastian dan kebutuhan akan tindakan praktis yang ya mungkin terasa kurang nyaman buat mereka yang ngejar kepastian matematis murni. Ini kayak benturan antara kebutuhan bertindak di dunia nyata versus pencarian kebenaran abstrak. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kita udah lihat perjalanan dari pertanyaan judi yang simple sampai jadi alat statistik canggih yang bikin insinyur bisa bergulat sama ketidakpastian alam yang paling ekstrim sekalipun. Dari Pascal Fermat sampai Thom ya? Iya. Mereka pakai probabilitas, pakai teori nilai ekstrim, bukan sebagai ramalan pasti, tapi sebagai panduan rasional terbaik buat ngerancang struktur yang aman. Kayak ngitung si angin 100 tahunan itu tadi. Di dunia yang, ya pada dasarnya, nggak bisa kita prediksi sepenuhnya. Dan ini nunjukin perbedaan inti dalam pendekatannya ya. Sains dan matematika itu seringnya nyari pemahaman fundamental, nyari kepastian logis. Sementara rekayasa, di sisi lain, nyari solusi optimal yang bisa diterapkan. Selalu ada batasan waktu, biaya, dan pengetahuan yang ada. Jadi tujuannya beda ya? Keduanya sama-sama penting sih, saling butuh malah. Tapi mereka ngejawab pertanyaan yang sedikit beda, operasinya dengan tujuan yang beda. Insinyur itu ya harus berani bikin lompatan terukur dari data ke desain. Dari masa lalu ke prediksi masa depan, supaya bisa membangun dunia kita ini. Nah, sebagai penutup nih, sumber kita ngasih satu pemikiran penting, perubahan iklim. Ini mungkin lagi mengubah pola cuaca ekstrim kan? Bisa jadi. Ini bikin asumsi-asumsi di balik perhitungan angin 100 tahunan atau banjir 100 tahunan yang pakai data historis, jadi kurang relevan lagi mungkin. Itu kekhawatiran yang valid banget. Nah,
Ini jadi pertanyaan krusial buat Anda renungkan juga di rumah. Kalau masa lalu bukan lagi panduan yang bisa diandelin buat masa depan, gimana caranya para insinyur harus adaptasi metode mereka? Buat prediksi dan kelola risiko ekstrim ini, apa artinya merancang untuk ketidakpastian yang malah makin meningkat? Tantangan besar banget itu buat dunia rekayasa sekarang dan ke depan. Iya kan? Sesuatu buat kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.